Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabila Hasanul Jati dengan NIM 24116264. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Smart Parking System, rancangan membangun sistem monitoring parkir berbasis wireless sensor network atau WSN dan IoT. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Eka Fajar, Dominikus, Cecilia, saya sendiri Sabila Hasan, kemudian Yusuf Ani Uki Syafa. Oke, lanjut ke bab pertama. Oke, pada bab pertama yaitu latar belakang. Jadi, pertumbuhan kendaraan di area perkotaan, kampus, dan pusat perbelanjaan seringkali tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir, menyebabkan merusak waktu, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan kemacetan internal di area parkir. Nah, teknologi wireless sensor network (WSN) memungkinkan sensor pada tiap slot parkir mengirim data ketersediaan secara nirkabel ke pusat pemantauan dipadukan dengan Internet of Things (IoT) untuk monitoring secara real time melalui dashboard. Jadi kita sudah tahu masalah di sini adalah sulit menemukan slot parkir kosong dan juga harus mencari secara manual dan juga ini tidak efisien dan juga informasi yang diberikan tidak real time. Sehingga solusi dari masalah ini kita menghadirkan WSN dengan sensor per plot dan juga data dikirim otomatis ke dashboard. Hasilnya pengguna dan pengelola dapat memantau kondisi parkir kapan saja dan di mana saja. Ya, rumusan masalahnya tadi sudah kita tahu, yaitu bagaimana cara merancang arsitektur sistem smart parkir berbasis WSN, bagaimana alur pengiriman data dari sensor hingga ke dashboard monitoring, protokol komunikasi apa yang paling efisien untuk smart parking berbasis IoT ini, bagaimana menjamin data terkirim efektif, cepat, dan tanpa ya, manfaat sistemnya antara lain efisiensi waktu, kemudian membantu pengemudi menghemat waktu dan mencari tempat parkir yang kosong, kemudian ramah lingkungan, mengurangi kemacetan dan emisi gas buang kendaraan di dalam area parkir, monitoring. Kemudian masuk bab 2 yaitu analisis kebutuhan perangkat kelas. Jadi apa saja perangkat-perangkat yang kita butuhkan dalam membangun WSN ini. Yang pertama yaitu ESP32 sebagai microcontroller utama. Kita perlu ini untuk mengatur karena dan juga kelebihan yang dimiliki adalah mempunyai modul WiFi sehingga kita tidak usah menyambungkan dia ke kabel. Kemudian kita ada kebutuhan perangkat lunak, yaitu ada Arduino IDE digunakan untuk pemrograman microcontroller ESP32, MCTT broker. Oke, kali ini kita akan membahas arsitektur sistem. Jadi persarangannya yaitu sensor membaca kondisi lingkungan dan mengirimkan data ke ESP32. Kemudian ESP32 mengirimkan data melalui WiFi menggunakan protokol MQTT ke server. Kemudian data disimpan pada database dan ditampilkan melalui dashboard. Oke, lanjut. Oke, kemudian bab ketiga, topologi jaringan dan aliran data. Kita akan menggunakan start topologi pada WSN ini dan setiap sensor node terhubung langsung ke titik pusat access point sesuai desain WSN pada sistem. Jadi aliran datanya sensor ultrasonic membaca jarak kendaraan masuk atau keluar, diterima
Desain tabel basis datanya, kita tabelnya namanya log parkir. Kita bisa ini untuk desain dashboardnya, ini untuk kesediaan pot parkir. Oke, ini kita bisa lihat juga contoh sintaksnya. Pilot JSON ini satu mengindikasikan sebagai objeknya, slotnya digambarkan. Kemudian untuk protokol komunikasi dan estimasi bandwidth-nya, MQTT ini Message Queuing Telemetry Transport. Bandwidth-nya itu kecil, hemat menggunakan jaringan, pengiriman data cepat real time, mendukung publish subscribe untuk banyak sensor sekaligus, konsumsi daya rendah, susun untuk ESP32 atau ESP8266. Tetap stabil meski kualitas jaringan kurang baik, alurnya sudah kita jelaskan dari Central Ultrasonic masuk ke ESP32, kemudian ke worker, WiFi, server database, dan juga langsung ke webnya tadi, monitoringnya untuk monitoring. Kemudian untuk estimasi bandwidth-nya, jumlah susunan ada 50 sensor, ukuran satu paket jasanya 150 byte, frekuensi kirimnya untuk itu 10 detik, data per 10 detiknya itu berarti 7500 byte, kemudian data per detiknya 750 byte, totalnya berarti 6 kilobyte per second. Kebutuhan ini bandwidth-nya total tergolong kecil, berjalan baik di WiFi maupun jaringan seluler. Kemudian untuk keamanan data, pertama, autentikasinya, setiap perangkat memiliki username, password, dan client ID MQTT. Hanya perangkat terdaftar yang dapat mengirimkan data. Enkripsi TLS dan SSL, komunikasi dienkripsi sehingga data yang dikirim tidak mudah disadap pihak lain. Kemudian mengamankan komunikasi, MQTT melalui port SSL, validasi perangkat, pembatasan hak akses, dan password terkhas pada server. Kemudian kita masuk pada potensi gangguan dan juga solusi penanganan. Jadi di sini ada beberapa potensi kegangguan dan juga kita pun mengasih solusi penanganan dari gangguan tersebut. Kita ada paket loss, berarti kita harus mentransmisi otomatis, interferensi sinyal WiFi, berarti kita harus memberi akses poinnya strategis dan juga repeater, kegagalan node, berarti kita harus melakukan pemeriksaan berkala dan juga manage device health monitoring dan juga keterlambatan transmisi. Kita harus mengoptimalisasi ukuran paket, kemudian gangguan koneksi internet. Jadi kita harus memberi semacam sistem auto reconnect dan juga jaringan cadangan, pemadaman listrik. Berarti kita harus memberi baterai IoT untuk cadangan ketika listrik padam, dan juga walaupun sudah mati kita harus, ataupun tidak mati, kita harus mensinkronisasi data pasca listrik normal. Kemudian ada kerusakan sensor ultrasonik, kita harus melakukan kalibrasi berkala, pembersihan sensor, dan juga validasi ulang. Dan keamanan data yang terancam, jadi sudah jelaskan tadi kita harus mengautentikasi klien dan juga ACL tadi. Lanjut, kita sudah masuk ke bab 5, kesimpulan dan pengembangan. Jadi untuk kesimpulannya, integrasi perangkat keras kita ESP32, sensor ultrasonic HCSR04 dan RFID 52266 terintegrasi mendeteksi slot parkir dan mengolah akses gerbang otomatis. Efisiensi transmisi data, protokol MQTT ini sangat hemat jaringan, bandwidth hanya kurang lebih 6 KB per second untuk 50 node sensor real time. Sesuai dengan format datanya, format JSON ringan dan optimal, menyajikan variabel menuju dashboard monitoring. Keamanan dan keandalan, risiko packet loss diatasi via MQTT, QoS 1 atau 2, dan offline buffer. Dukung enkripsi TLS atau SSL. Lanjut. Oke, untuk
pengembangan selanjutnya dari proyek kita, migrasi nirkabel mengganti media transmisi Wi-Fi dengan LoRa atau Zigbee untuk memperluas cakupan area jaringan WSN. Fitur booking dan pembayaran menambahkan pemesanan slot parkir via aplikasi serta integrasi pembayaran digital berbasis RFID atau QR code. Optimasi perangkat menerapkan multiplexing agar satu microcontroller dapat mengontrol 4-8 sensor ultrasonik sekaligus menekan biaya produksi. Penerapan modern machine learning menyematkan algoritma AI untuk menganalisis timestamp guna memprediksi jam sibuk secara real time. Ya, oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.